kalian sebagaimana kalian mendapati saya yang diberikan Nabi SAW sholat. Meskipun kita dalam melaksanakan sholat ini kok kedah berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW tentang sifat sholat yang beliau jelaskan dalam dalil-dalil pun. Nah ini kita sholat munfarid rumiyin ya, terus nggak perlu rapat, jadi kan geser rumiyin, nggak apa-apa. Nah mereka tentunya pun menawi sholat karena rukun pun harus berdiri menghadap ke arah kiblat. Ya kiblat pun disesuaikan masing-masing. Kemudian berdiri sekarang di takbiratul ihram berniat dalam hati. Ya meskipun dalam mazhab Syafi'iyah itu disunahkan talafut, tetapi menawi kita memang meyakini dan mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan tidak ada sunnah talafut, cukup niat dalam hati ini cukup dalam hati sekemauan. Yang jelas kita menghadirkan dalam hati kita niki sholat nopo, sholat zuhur, sholat zuhur dalam hati kita, sholat maghrib, sholat maghrib. Monggo kemudian kapan niat niki kita hadirkan? Nalika bersamaan dengan mengangkat kedua tangan ketika mau takbiratul ihram kita hadirkan Allah Akbar. Monggo. Ya. Sendiri-sendiri. Diangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Ya, boleh sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Nggih. Mboten cah dipun ukur nggih, sekira-kira mawon. Menawi mboten pas banget mboten menawa. Nggih. Terus mekaten posisi mekaten sampun menghadirkan hati dalam mana? Nggih, monggo. Allahu Akbar. Nah, pengucapan Allahu Akbar boleh bersamaan, Allahu Akbar boleh mendahului, misalnya Allahu Akbar, atau gerakan tangan mungkin Allahu Akbar niku boleh, kesemuanya boleh. Okay. Nah ini sampun sedekap nih kok meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ada 3 gambaran. Okay. Pertama memegang apa ini namanya lengan tangan boleh mekaten. Okay. Kemudian pergelangan tangan yang kedua, pergelangan tangan dipun pegang, mekaten Pak nih, mekaten. Dipegang tangan ini pun dipun pegang, mekaten. Niki kedua, ketiga dipun tempelaken, tempelaken. Nah niku ketiga-tiganya boleh kita amalkan. Wonten dasaripun. Pertama di lengan, kedua di pergelangan tangan, ketiga nempel di punggung telapak tangan kiri, mekaten. Nah ini kok boleh diamalkan ketiga-tiganya. Kemudian nanti sampun mekaten sunahipun apa? Maos iftitah. Maos iftitah boleh ingkang panjang, boleh ingkang pendek. Boleh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ngantos akhir utawi wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Sampai akhir inna sholati wa nusuki utawi sanesipun boleh niku sunnah. Menawi kok kelupaan mboten masalah, mboten membatalkan. Posisi kaki Pak, kaki sejajar kalian bahu lurus dengan kiblat gitu. Pak, posisi kaki menawi saged jari-jari ini pun menghadap kiblat. Nah ini ketakit lurus terus niki lurus mboten ngaten ngapain. Terpaksa temannya itu agak jauh, jadi bagaimana? Menawi saged sejajar ki mawon, ampun dipaksaken Pak mesake iki. Keju Pak. Nggih. Nah, saged geser Pak, ngeten. Nah, menawi misalnya pun kok niki jaraknya terlalu panjang, kita saged geser, dengan geser niki. Nah, ampun Mas dimalai ya Pak, wis aku menang mboten, nggih. Tapi tetap lurus ya Pak. Lurus. Kaki tetap lurus menghadap, jari-jari menghadap kiblat atau sepun lurus. Menawi kita mekaten, nah niki sampun tidak menghadap kiblat kaki ini pun. Iya, niki harus dibiasakan. Memang kebanyakan kaki orang Indonesia ngeten Pak. Yang enggak lurus. Tapi menawi kita biasakan saged. Keluar rumiyin kaki ini pun ngeten Pak. Tapi setelah Pak ilmunya dipaksakan begini sekarang menjadi kebiasaan. Lurus Pak. Jalan pun lurus Pak sekarang. Nah, terus saged dipun menawi kalau tulang sudah terlalu tua mungkin benten kita maklum ini ku yang penting ada usaha awal. Terus niki kaki selebar bahu selebar bahu niki perkiraan kemawon ampun mungkin dimeteri repot mungkin boten salat meteri kaki Nah niki
sejajar bahu, jari-jari menghadap ke arah kiblat. Kemudian tadi sudah posisinya benar, tegap, tegap. Kemudian, ampun, goyang-goyang Pak menawi sholat. Monten Pak ini sholat, imam ini wah ini, monten tuh mana pun Pak, anteng Pak sholat ini. Oke, menawi sakit kayak patung nih Pak. Nah, ini sakit, neng monten gini, hindari gerakan-gerakan yang, kadang monten Pak imam, ini ampun atas. Geleng-geleng juga nggak boleh ya Pak. Geleng-geleng menawi sifatnya pun sesekali waktu, karena mungkin ada lalat atau apa, tidak masalah. Tapi kalau pandangan mata itu kemana? oh iya, pandangan mata ke arah sujud, ya, ke arah sujud. Sebenarnya nggak habis tulisan. Tapi wonten Pak, mazhab ingkang napa berpendapat menghadap ke arah depan di wonten. Niki wonten. Di wonten dalilipun masing-masing. Tapi kita mengambil yang napa menghadap ke arah sujud, nggih. Mengaten. Wonten ingkang memakruhkan. Makruh, nggih. Nggih. Ya niku menawi dalam kondisi bisa membantu kekhusyukan niku diperbolehkan. Tetapi ketika tidak kemudian kita selama sholat kemudian merem terus ya niku dados makruh. Tapi mboten batal sholatipun. Nggih, dados niki sampun posisi tegak lurus, kaki sampun sejajar menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud. Nah, kemudian sampun maos iftitah, kemudian ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup di awal di rakaat pertama. Meskipun pendapat Syafi'iyah mengatakan di setiap rakaat membaca ta'awudz. Rakaat kedua a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ketiga, rakaat keempat sama. Tetapi saya pribadi mengambil yang cukup dengan di awal rakaat saja. Cukup, nggih. Kemudian ta'awudz Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, nggih, monggo niki saged dijaharkan menawi mengikuti pendapat Imam Syafi'i, menawi boten bisa disirkan bismillahipun. Nggih, bismillah diposisir, kemudian dijaharkan saking alhamdulillah. Nggih, yang atas ayat terakhir. Setelah itu baru niki rukun Pak, wajib. Al-Fatihah wajib. Kemudian doa salat pendek niki sunnah. Niki sunnah. Kalau kita tinggalkan niku tetap sah salatipun. Nggih, tetap sah. Tapi afdhalipun kita membaca meskipun surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq misalnya pun tidak masalah. Menawi dalam kondisi dalam kesempatan tertentu kita bisa menambah bacaan yang lebih panjang niku juga bagus. Nah, ini sampun selesai, kemudian kita rukuk. Nah, rukuk mengangkat kedua tangan. Sama Pak, kalau di awal tadi kita sejajar dengan telinga, nggih, ketika mengangkat badai rukuk sama. Ampun, di awal kita sejajar telinga, kemudian nanti ketika mau rukuk bahu. Nah, harus konsisten Pak dari awal. Posisi ruku itu tangan di sini atau di sini? Belum. Makanya dipun jelaskan. Nah, ini gerakan badai mau rukuk rumiyin. Monggo. Takbir intikal. Allahu Akbar. Terus kita ingat mau posisi tangan sejajar kalian telinga atau bahu. Harus konsisten dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ini posisi tangan harus menempel pada lutut. Nah, ini kurang ke atas ya. Nah, mengaten terus harus menempel di lutut dan usahakan lurus Pak. Menaik, sampai lurus. Niki kedah lurus tanganipun Pak. Nah, niki kedah lurus ngapunten. Nah, ini kedah lurus. Ampun dipun tekuk Pak tanganipun. Makaten nggih. Nah, niki mboten saged lurus Pak punggungipun. Kedah apa? Lurus. Nggih, makaten. Niki sejajar kepalanipun. Nggih, kepala sejajar kalian. Menawi misalnya pun kok ditaruh penggaris Pak, nah ini lurus Pak. Nah ditaruh toyo ini buatan coba Pak. Coba ya. Terus kata pandangan tetap ke arah sujud, ya. Kemudian membaca apa doanya pun Subhana rabbiyal azimi, ya. Tawi sanasipun Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Cukup satu kali menawi doa menika. Menawi Rabbi Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Nggih, nah niku saged kemudian selesai. Ampun ngantos kita belum tumakninah kemudian naik. Misalipun Pak, nggih, misalipun mengatakan dereng tumakninah Allahu akbar sami Allahu liman hamidah niki dereng tumakninah. Rukun tumakninah dereng dapat. Harus minimal bisa membaca 1 tasbih.
niku sampun tumakninah. Nah niki sampun sampun maos bacaanipun niku sunah. Maos doanipun niku sunah. Misalnya pun kalau kita terlewatkan terlupa itu tidak membatalkan sholat kita. Nah kemudian bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kita ingat kalau mau tanganipun sejajar sama apa? Telinga atau bahu. Nah konsisten di awal. Nah kemudian, ketika berdiri i'tidal, niki wonten dua pendapat. Wonten dua pendapat, bisa meletakkan kedua tangan di atas dadanipun, mengatakan seperti posisi semula, bisa di napa? Nggih, niki apa namanya? Lengan. Niki kemudian pergelangan, kemudian telapak tangan. Boleh sama. Satu pendapat mengatakan demikian. Kemudian pendapat yang lain adalah dipun irsal itu diluruskan. Nggih. Nalika i'tidal. Monggo pendapat yang mana yang diambil. Saya pribadi mengambil pendapat yang diluruskan. Ini pendapat mayoritas ulama mutaqaddimin, nggih, pendapat mayoritas ulama terdahulu. Nggih. Nah niki kemudian niki Pada waktu ruko itu posisi tangan itu di sini atau oke, dilutut Pak, dilutut. Terus kena dilutut, boten di senes di napa niki naminipun, nggih, betis boten. Apa malih di niki nggih, ampun malih, nggih, digerut Pak. Ya, terus ingkang napa disunahaken adalah memegang lututipun, nggih, megang lututipun. Nah, makaten sampun i'tidal, niki nggih kedah napa? Tumakninah. Ampun buru-buru Pak. Misalipun buru-buru terus ngaten. Misalipun nggih saking ruku. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, niki dereng tumakninah. Kedah jumeneng rumiyin. Sami Allahu liman hamidah. Sambil baca doa Rabbana walakal hamdu, nggih. Nah niki sampun tumakninah, sampun sah, kemudian apa? Sujud, nggih. Allah, niki boten sah angkat kedua tangan, langsung sujud. Nah niki wonten beberapa gerakan, boleh wonten dua gerakan. Boleh kaki rumiyin, dengkul rumiyin ingkang jatuh, ingkang napa nempel lantai. Nah mekaten terus boleh Allahu akbar, ambe tangan kalian baduk, okay. Juga diperbolehkan tangan rumiyin Allahu akbar. Nah ini diperbolehkan. Ingkang baku ampun baru rumiyin Pak, nyonyor nggih. Nah kata terus boleh dua gerakan menika nggih. Boleh tangan dulu atau kaki dulu. Dan itu sama-sama kuat, nggih. Nah kemudian sama posisi, nah saat ini posisi sujud. Posisi sujud, saya ini pun sempurna ini pun sama, okay? Agak sedikit nopo nggih dijauhkan, okay? Nah kemudian posisi kaki menawi menurut sebagian ulama niki dipun dapetaken, ngapunten Pak, dipun dapetaken mekaten. Nah niki menurut pandangan sebagian ulama. Meskipun dalam pandangan Syafi'iyah niki diperbolehkan untuk dibuka, niki diperbolehkan, tidak masalah, monggo batin bener ingkang pundi, ya. Saya pribadi mengambil pendapat yang apa dirapatkan. Ya. Kemudian tangan menawi sholat munfarid Pak niki saged napa nggih dilebarkan menawi sholat munfarid pribadi bisa dilebarkan tanganipun, ngapunten bisa sedikit ke sini boleh, ya. Tapi dengan catatan ketika sholat sendiri. Ketika sholat berjamaah, nah ampun egois Pak, pokoknya sunnah. Buatan apa? Memperhatikan tetangganya, tapi jamaah sanesnya. Ya. Nah, itu sampun pastikan apa? Batuk sama hidung sama nempel, ini termasuk wajah selalu ya. Nempel kalian lantai, kedua tangan dan kedua kaki dan niki lutut sampun nempel. Ampun atas, ngapunten. Niki dipun angkat. Nah, kadosan anak niku kan main dikit-dikit gitu. Nah niku buat salah salat dipun. Ini pun tidak boleh ya Pak? Nah ini tidak boleh ya? Ya sunnahipun niki tumpuan berada di jari kaki Pak. Tumpuanipun menawi sujudipun leres ngrasake jenengan rasake napa? Tumpuan berada di kaki. Tumpuanipun, nggih. Dadi niki nahan, bathukipun nahan Pak. Nah. Putih kamu. Nanti gue masuk apa?
Subhana rabbiyal a'la. Nggih, ketahui bahasan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli cukup 1 kali. Nggih, kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, posisi ini pun nah, posisi kaki napa manami pun istilahipun iftiras nggih. Nah, yang satu tegak. Saya ini pun yang satu tegak. Mengatakan ngapunten. Pripun? Nah, tegak. Sempurnanya tegak posisi ini pun nggih, tegak yang satu ditaruh di lantai dan diduduki. Nggih. Saya ini pun sangat tegak. Ya. Katen tangan di lutut, Pak. Ampun di napa di paha. Bukan megang lutut nggih, menawi sedang duduk tangannya memegang pahanipun. Paha. Ngaten nggih, bukan begini, Pak. Oh, garuk-garuk gitu. Ngaten nggih. Ngaten. Nah, niki dulu di antara 2 sujud. Doanipun apa? Yang paling pendek Rabbik firli 2 kali cukup. Nggih, tapi dengan doa yang lebih panjang. Rabbik firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Nah, itu bisa, nggih. Sampun kemudian sujud malih. Allahu akbar. Nggih. Nah, menika doa sing sami. Kemudian saat ini napa sujud duduk tasyahud. Nah, duduk tasyahud langsung tasyahud akhir mawon. Menawi tasyahud awal sami nggih posisi dudukipun. Nah, ini duduk tasyahud akhir duduk napa Istirot. istilahipun apa? Tawaruk nggih. Tawaruk. Nah, kemudian tanganipun nuding bahasa Jawanipun nggih, nuding. Nah, niki ada yang berpendapat digerakkan tanganipun, digerakkan. Ada yang berpendapat napa tidak digerakkan. Monggo masing-masing ada dalil yang dipegang. Kemudian dalam mazhab Syafi'iyah niki sampun dipun napa buka sejak awal, tetapi nalika sampai lafaz illallah kemudian diangkat ke atas, ditegakkan illallah. Dari awal sampun menunjuk ke depan, ya, sampun menunjuk. Kemudian nalika sampai lafaz illallah baru diangkat. Niku dalam mazhab Syafi'iyah. Nggih, wallahu a'lam. Nah, niki sampun kemudian saniki praktek berdiri saking rakaat kedua. Dari rakaat kedua mau menuju rakaat ketiga. Nah, terus posisi ini pun sujud rumiyin, sujud. Nah, kemudian takbir intikal, kemudian berdiri. Allahu akbar. Nah, niki bisa ada 2 gerakan nggih. Kalau mau nggih, berdiri ini pun saged napa? Kaki ini pun rumiyin, sampun mekaten. Saking sujud nggih. Allahu akbar. Ya, terus niki terakhir utawi niki ngerin nggih. Allah ngeten. Allahu akbar. Nah, kan dipun angkat napa niki? Lututnya rumiyin nggih. Tangan terakhir. Nah, dua-duanya boleh diamalkan. Rakaat ketiga itu angkat tangan yang Akad nggih. Terus rakaat ketiga nalika sampun berdiri niku bukan rukun tapi sunnah mawon. Sunnah nggih. Terus dari perpindahan rakaat kedua menuju rakaat ketiga kalau mau Allahu akbar niki disunnahkan mengangkat kedua tangan sama sejajar kalian bahu atau telinga. Niki sunnah, sunnahipun. Menawi boten nggih boten batal, tapi sempurnanipun kita angkat. Nah, makaten kemudian sampai akhir sama seperti tadi. Nggih. Nah, saat ini posisi sholat berjamaah, nggih. Tasih wonten dari pun 3 menit masih. Bentar nggih. Nah, niki nalika jamaah 2 orang niki sejajar Pak nggih, bukan di belakang. Nggih, biasanipun ngapunten. Nah, terkadang sebagian di belakang mengatakan padahal cuma 1 orang. Nah, niki kirang tepat. Ingkang tepat nggih menika sejajar. Sejajar. Nggih, niki imamipun sebelah kiri, makmumipun sebelah kanan. Nggih, ingkang baku ampun ngantos, makmumipun lebih maju, ampun ngantos. Jangan sampai lebih
maju ke depan itu bisa membatalkan napa makmumipun. Maka para ulama membolehkan sedikit mundur, sedikit kemauan. Nah, misalnya pun mengatakan, nah niki diperbolehkan sedikit mundur. Yang penting tidak sampai mundur ke belakang. Ya, terus niki posisi nalika jamaah 2 orang. Boleh sejajar lurus dengan dipastikan tidak lebih ke depan dari imam niku ingkang sunahipun. Ya, sedikit mundur dari imam, sedikit kemauan niku ugi diperbolehkan. Nah, niki nalika imam posisi imam 2 jamaah atau 1 jamaah. Ya. Kemudian nalika wonten jamaah sanes misalipun ya datang. Pripun? Nggih. Nah, misalnya pun mekaten. Terus pundi menawi niki bisa ngasih kode tidak masalah nggih. Kasih kode jamaah sekalipun sebatas mundur nggih. Tablet ampun dijewer Pak, tablet mawon. Mundur lurus mawon lho Pak. Nah, lurus mawon. Nah, niku diperbolehkan nggih. Atau kalau zaman dulu nggih, zaman Nabi langsung menghadap ke sampingnya, kemudian diarahkan mundur ke belakang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau nah, terus menawi wonten jamaah kali mengatakan jamaah baru datang kemudian ya ngasih kode untuk mundur ke belakang. Nah, itu sampun cekap. Nah, ini sampun posisi jamaah ketika 3 orang, ya 3 orang. Ya, apa malih ini? Ya sementara mungkin ini ya praktekipun mungkin menawi wonten permasalahan sanesipun terkait jamaah utawi sanesipun saged kita sampaikan. Ya, ya mekaten.